apaan sih bikin YouTube? Emang ada yang bakalan nonton? Emang ada yang bakalan subscribe? Alah, palingan nanti juga bakal berhenti di tengah jalan, gak ada yang subscribe, gak ada yang nonton. Hi everyone, welcome back to my channel. 2 bulan gak ketemu dengan kalian, rasanya itu kayak LDR aja gitu, baru ketemu terus pelukan virtual. Oke. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, buat kalian yang baru bergabung di video ini dan baru melihat wajah aku, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Buat kalian yang klik video ini, berarti kalian lagi cari cara untuk menghilangkan rasa malas. Kalian sekarang berada di tempat yang tepat. Karena kali ini kita bakalan bahas tentang cara menghilangkan rasa malas itu sendiri. Karena setiap orang tuh pasti pernah ngerasain yang namanya malas, mager, rebahan, dan lain segala macamnya itu apalah kalian nyebutnya. Kayak mau ngapa-ngapain itu males aja bawaannya gitu. Awalnya sih udah bikin plan ini itu, pas plannya udah jadi tetap aja lo males. Dan akhir-akhirnya planningnya itu berjalan nggak sesuai dengan rencana dan diundur dari waktu ke waktu sampai bahkan nggak jadi itu planning. Bahkan dari beberapa kasus, demi untuk menghindari kerjaan lo yang lo malas ngerjain itu gitu ya, lo malah asik buat ngerjain hal-hal lain yang sebenarnya jauh dari tanggung jawab lo, yang sebenarnya tuh nggak substansial juga buat lo kerjain. Kayak sekarang ini kan, jangan-jangan lo ngeklik video ini tuh karena lo lagi ngerjain sebuah tugas, tapi karena lo malas, lo pindah ke video ini. Siapa tahu gitu ya. Dan mungkin lo juga pernah nge-planning sebuah rencana dari A sampai Z di akhir tahun buat dikerjain di awal tahun berikutnya. Tapi karena lo mager, ya udah nggak jadi itu planning. Tapi kalian tenang aja, semua orang pasti pernah ngelakuin hal itu dan pasti pernah ngalamin hal yang kalian alami juga. Kenapa? Karena mereka itu merasa banyak banget rintangan di kehidupan sehari-hari yang mana mereka tuh sulit untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, sebelum kita masuk ke cara menghilangkan rasa malas itu sendiri, kita harus tahu dulu, malas itu apa sih sebenarnya? Malas itu adalah saat kita pengen ngelakuin sesuatu tapi nggak dilakuin. Misalnya gini, lo paling malas banget bangun pagi buat berangkat kuliah. Padahal lo tahu bahwasanya kuliah itu udah dibiayain sama orang tua lo dengan mahal-mahal, tapi lo tetap nggak nemu alasan untuk berangkat lo kuliah itu alasannya apa gitu. Nah, hal itu tadi disebabkan karena lo kurang dorongan ataupun motivasi dari dalam diri lo itu sendiri untuk ngelakuin hal itu, guys. Jadi kalau menurut gue, alasan mengapa malas itu ada dalam diri seseorang itu karena motivasi intrinsiknya kurang. Nah, apa sih motivasi intrinsik ini? Motivasi intrinsik ini adalah dorongan untuk berperilaku dengan cara tertentu berdasarkan sumber ekstrinsik yang menghasilkan sumber ekstrinsik itu juga. Oke, bahasanya terlalu tinggi, gue ganti. Simpelnya gini, suatu keadaan dalam diri lo sendiri yang mendorong lo itu buat ngelakuin suatu hal. Dan hasilnya, dorongan itulah yang membuat lo termotivasi untuk ngelakuin sesuatu. Nih, gue baca nih. Menurut Jody Clark yang merupakan psikologi asal Amerika Serikat, menyatakan bahwasanya penyebab lain seseorang merasa malas yang jarang diketahui oleh orang lain itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama, karena rencana itu terlalu besar. Salah satu penyebab orang itu merasa malas itu karena rencana yang dia buat itu terlalu besar atau terlalu muluk-muluk. Loh, kok gitu? Bukannya kalau rencana kita besar, kita bisa untuk memotivasi diri kita itu supaya lebih giat lagi, supaya nggak malas gitu. Kenapa? Karena lo terlalu terfokus pada garis besar rencana lo itu sendiri sampai lo melupakan langkah-langkah kecil sebelum sampai ke tujuan. Dan hasilnya apa? Lo bakal terpaku pada hasilnya dan melupakan proses-proses sebelum mencapai hasil itu. Misalnya gini, lo masuk kuliah dan lo pengen tamat 3,5 tahun dengan IPK kumlot. Nah, di situ lo hanya terfokus kepada angka-angka kumlot dan juga 3,5 tahun lo tamat tanpa memikirkan strategi untuk mencapai 3,5 tahun itu gimana, strategi untuk mendapatkan nilai kumlot itu kayak gimana, itu nggak ada. Terus yang kedua, terlalu berharap semuanya sempurna. Kalian harus ketahui guys, karena tidak semua hal yang kalian lakukan, tidak semua hal yang kalian harapkan itu berjalan sesuai dengan keinginan, sesempurna mungkin, itu nggak bakalan ada. Dalam mencapai sesuatu itu, pasti ada proses yang lo jalani guys. Dan dalam proses itu, tentu lo akan melewati hal-hal yang menurut lo itu berat. Misalnya gini, lo lagi PDKT-an sama si doi. Nah, di sini lo terlalu berharap untuk ngedapetin apa-apa yang lo harus dapetin dari si doi ini. Misalnya, tiap hari harus chattingan, harus video callan, terus dalam seminggu tuh harus ada jalan, makan, dan lain segala macamnya. Nah, hal-hal kayak gini tuh harus lo hindarin guys. Kenapa? Karena lo harus sadar
Setiap proses yang lo lakukan itu dalam mencapai sesuatu terkadang tuh nggak sesuai dengan keinginan kita, bro. Dan lo harus ingat juga bahwa akan ada hal-hal pahit yang akan lo lakukan, yang akan lo alami ketika lo PDKT sama si doi. Misalnya dia lama balas chattingan lo, terus dia jutek sama lo, atau bahkan lebih pahitnya lagi dia putusin. Dan hasilnya apa? Lo bakal merasa malas dengan hal-hal itu semua, dan untuk kedepannya lo nggak bakal mau lagi PDKT sama dia. Yang ketiga, lo terlalu mendengarkan kritik orang lain. Nah, yang ini perlu lo pahami. Bukan maksudnya untuk menolak kritikan dari orang lain, tapi di sini lo harus bisa memilah antara mana kritik yang membangun dan mana kritik yang akan membuat lo tuh jatuh. Maksud gue itu gini, kritik yang membangun itu adalah kritik yang dimana lo itu akan menjadi lebih baik setelah dia kritik. Tapi kalau kritik yang menjatuhkan lo itu mending gak usah lo denger, bro. Misalnya gini, gue lagi bikin konten nih buat YouTube. Pasti orang-orang bakalan ngomong, apaan sih bikin YouTube? Emang ada yang bakalan nonton? Emang ada yang bakalan subscribe? Alah, palingan nanti juga bakalan berhenti di tengah jalan, gak ada yang subscribe, gak ada yang nonton. Nah, dari situ lo bakalan mikir, bro. Iya ya, buat apa ya gue bikin video YouTube kayak gini? Dan hasilnya apa? Lo bakalan malas buat ngelanjutin video YouTube ini karena omongan dan ocehan orang tadi. Gitu maksudnya. Jadi gak semua kritikan orang lain tuh gak perlu lo dengar. Kalau mereka mau ngejatuhin kayak yang tadi itu gak usah didengar. Lanjut aja, bro, jalan aja. Nanti kalau misalkan kita ada sukses, mereka bakalan, ini anak gue nih, ini temen gue nih, dicarilah nanti sela-sela buat masuk ke kita, gitu. Lo jual, gue beli. Nah, karena udah panjang lebar dari A sampai Z tadi dibahas, sebenarnya gimana sih cara ngilangin rasa malas itu sendiri? Yang pertama, lo harus ingat tanggung jawab. Hal ini penting banget buat kalian ingat. Kenapa? Karena setiap orang yang merasa malas, mereka jadi lupa sebenarnya tanggung jawab yang mereka miliki itu apa. Padahal mereka sendiri itu udah berkomitmen untuk ngelakuin hal itu sebelumnya. Misalnya tadi, konten YouTube. Gue lagi seneng bikin konten YouTube nih. Di awal-awal tahun gue udah planning buat bikin konten YouTube itu dalam seminggu tuh minimal 1 hari. Dan itu udah berkomitmen banget dalam diri gue. Karena gue pengen menghasilkan uang dari hasil keringat gue sendiri gitu. Dari video-video gue. Ketika rasa malas itu muncul, lo kembalikan diri lo tuh kepada komitmen lo yang sebelumnya, karena lo pengen bikin konten YouTube itu untuk menghasilkan atau untuk dapetin uang dari video-video lo itu. Nah, dengan demikian rasa malas lo itu akan berkurang. Ujung-ujungnya kan ada duit tuh. Yang kedua, susun rencana lo itu lebih besar dibandingkan dengan tanggung jawab lo. Dan di sini lo bisa mengambil waktu sendiri, me time. Kenapa? Karena me time itu bisa memunculkan ide-ide menarik yang nanti bakalan lo bisa jadiin sebuah konten atau planning lo ke depannya seperti apa. Dari contoh tadi, misalkan gue pengen bikin konten nih. Gue bikin konten ini kan tanggung jawab gue sebelumnya. Jadi gue pengen rencana gue tuh lebih dari sekedar bikin konten. Apa kayak gitu yang menghasilkan endorse. Nah, dari situ nanti bisa termuncul motivasinya. Karena gue bikin konten ini bukan semata-mata untuk menghasilkan AdSense doang. Tapi pengen di endorse. Yang ketiga, apresiasi keberhasilan lo sekecil apapun. Nah, ini penting banget nih, bro. Kenapa? Karena setiap orang itu butuh diapresiasi walaupun hanya sedikit. Apresiasi itu penting lo lakuin guna untuk mencapai hal yang lo inginkan lagi untuk kedepannya. Nih, gue cerita sedikit tentang pengalaman pribadi gue. Itu start tahun 2019 atau 2020, gue lupa. Nah, di situ gue udah bikin list hal-hal apa aja yang pengen gue capai di tahun berikutnya. Yang pertama, gue pengen perbaikin rumah. Terus yang kedua, gue pengen beli mobil. Ketiga, gue pengen jalan-jalan, pengen traveling sama teman-teman gue gitu kan. Nah, di tahun berikutnya, 3 bulan pertama, gue berhasil tuh buat nabung sekitar waktu itu sekitar 15 jutaan. Ya. Gue pengen nih renovasi rumah gue. Gue orangnya tuh, misalkan gue pengen itu ya harus dapat, cepat atau lambatnya harus dapat. Dan itu harus diimbangi juga dengan kerja gue, gitu loh guys. Dan untuk mendapatkan itu semua, lo itu harus punya komitmen. Dan alhamdulillahnya rumah gue udah terenovasi meskipun sedikit-sedikit, tapi gue lega gitu. Gue lega karena gue berhasil nih renovasi rumah gue dengan uang gue sendiri, dengan keringat gue sendiri. Kayak gitu. Jangan kerja mulu. Apresiasilah diri lo itu dengan satu hal yang lo inginkan. Misalkan healing, jangan working mulu. Ya, kasihanilah diri lo ini. Badan lo ini kan bakalan dipakai lama. Jadi harus harus dimanjain lah. Tapi jangan terlalu dimanja banget.
Itu dia guys, sedikit cerita gue tentang apresiasi diri gue untuk pencapaian yang telah gue capai. Yang keempat, lo harus bergabung dengan komunitas yang lo sukai. Misalnya gue tadi itu hobi bikin konten, bikin video YouTube, edit video dan segala macam. Nah di situ lo harus bergabung dengan orang-orang yang kompeten di bidang itu, dengan orang-orang yang suka dengan bidang itu. Jangan nanti lo bergabung dengan orang-orang yang sukanya main basket, tapi lo sendiri bikin video. Jadi nanti gitu bakalan ada rasa malas, kok mereka pinter banget sih main basketnya, sementara gue gini-gini aja, nggak ada perubahan, nggak ada tantangan segala macamnya. Dan gue pengen nih bikin kayak gini juga, gue pengen main basket juga lah. Nah nanti ujung-ujungnya video lo ketinggalan dan lo fokus kepada hal yang lain gitu. Berarti itu tandanya tidak ada komitmen untuk kedepannya seperti apa, mudah dibawa oleh arus teman-teman kayak gitu. Jadi pilihlah komoditas yang menurut lo itu cocok dengan diri lo, yang lo sukai, yang akan mampu untuk memotivasi lo itu kedepannya seperti apa untuk bikin video ini, untuk konten YouTube ini gitu. Karena lo harus paham dan lo harus tahu bahwasanya pengaruh dari teman-teman itu sangat luar biasa, terutama untuk gue sendiri karena gue udah ngalamin hal kayak gitu. Gue mencoba untuk meyakinkan diri gue tuh bahwasanya malas itu muncul dari dalam diri gue sendiri, bukan dari orang lain. Dan begitu pun dengan kalian, bahwasanya rasa malas itu bisa kalian kalahkan dengan planning besar yang kalian lakukan, tanggung jawab dengan planning itu, dan hal apa yang bakalan kalian capai ketika kalian tidak mau. Oke, mungkin itu dulu video kita pada kesempatan kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet, share ke seluruh media sosial yang kalian punya, like juga. Terima kasih, bye-bye.